Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang besaran dan satuan bagian 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Soal nomor 1. Ubahlah satuan dari hasil pengukuran berikut ke dalam satuan SI. A. 90 km per jam. B. 0,8 gram per cm kubik. C. 360 liter per menit. D. 2300 mikrometer. Yang A. Kilometer adalah satuan panjang dan satuan SI dari panjang adalah meter. Ingat, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jika kalian masih belum hafal dengan awalan satuan, kalian bisa tonton video rumus lengkap besaran dan satuan. Di situ saya sudah memberikan tabel awalan dari satuan. Selanjutnya, jam adalah satuan dari waktu, dan satuan SI dari waktu adalah sekon. Ingat, 1 jam sama dengan 3600 sekon. Sehingga 90 km per jam sama dengan 90 kali 1000 per 3600 meter per sekon. 1000 dan 3600 dicoret, sama-sama dibagi 200. Selanjutnya, 90 dan 18 dicoret, sama-sama dibagi 18, didapat hasil akhir sama dengan 25 meter per sekon. Yang B, gram adalah satuan massa, dan satuan SI dari massa adalah kilogram. Ingat, 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Selanjutnya, sentimeter kubik adalah satuan dari volume, dan satuan SI dari volume adalah meter kubik. Ingat, 1 cm kubik sama dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Sehingga 0,8 gram per cm kubik sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 6 kilogram per meter kubik. Ingat sifat pembagian bilangan eksponen dengan bilangan pokok sama, yaitu pangkatnya dikurangi. Jadi, min 3 min 6 disederhanakan menjadi min 3 plus 6. Sehingga hasilnya sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 3 plus 6 kilogram per meter kubik. Sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Sama dengan 800 kilogram per meter kubik. Yang C, liter adalah satuan volume, dan satuan SI dari volume adalah meter kubik. Ingat, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Selanjutnya, menit adalah satuan dari waktu, dan satuan SI dari waktu adalah sekon. Ingat, 1 menit sama dengan 60 sekon. Sehingga 360 liter per menit sama dengan 360 kali 10 pangkat min 3 per 60 meter kubik per sekon. 360 dan 60 dicoret, sama-sama dibagi 60,
didapat hasil akhir 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Yang D, mikrometer adalah satuan panjang, dan satuan SI dari panjang adalah meter. Ingat, 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Agar perhitungan lebih mudah, angkanya diubah ke bentuk notasi ilmiah, sehingga 2300 mikrometer sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 3 mikrometer, sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 meter. Ingat, sifat perkalian eksponen dengan bilangan pokok sama. Pangkatnya dijumlah, sehingga hasilnya sama dengan 2,3 kali 10 pangkat min 3 meter. Soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan X sama dengan AT plus B T pangkat 2 plus C T pangkat 3 dengan X dalam meter, T dalam sekon, serta A, B, dan C adalah konstanta. Tentukan satuan dan dimensi dari A, B, dan C. X sama dengan AT plus B T pangkat 2 plus C T pangkat 3. X dalam meter. Perhatikan, untuk rumus dalam penjumlahan seperti soal ini, semua satuan harus sama. Jika X satuannya meter, maka AT satuannya harus meter. B T pangkat 2 satuannya harus meter. Dan C T pangkat 3 satuannya harus meter. Sehingga A kali T sama dengan meter. T satuannya sekon, sehingga didapat A kali sekon sama dengan meter. A sama dengan meter per sekon, sama dengan meter sekon pangkat min 1. Jadi, satuan A meter sekon pangkat min 1. Dan dimensi A, L, T pangkat min 1. Saya harap kalian sudah hafal dimensi dari besaran pokok ya. Berikutnya, B kali T pangkat 2 sama dengan meter. B kali sekon pangkat 2 sama dengan meter. B sama dengan meter per sekon pangkat 2 sama dengan meter sekon pangkat min 2. Jadi, satuan B meter sekon pangkat min 2 dan dimensi B L T pangkat min 2. Berikutnya, C kali T pangkat 3 sama dengan meter. C kali sekon pangkat 3 sama dengan meter. C sama dengan meter per sekon pangkat 3 sama dengan meter sekon pangkat min 3. Jadi, satuan C meter sekon pangkat min 3 dan dimensi C L T pangkat min 3. Soal nomor 3. Kecepatan sebuah partikel dinyatakan dengan P sama dengan P plus QT plus RT pangkat 2. Dalam persamaan ini, P menunjukkan kecepatan, T adalah waktu, serta P, Q, dan R adalah konstanta.
Tentukan satuan dalam SI dan dimensi dari P, Q, dan R. V sama dengan P plus QT plus RT pangkat 2. V adalah kecepatan, jadi satuannya adalah meter per sekon. Sama seperti soal nomor 2, jika V satuannya meter per sekon, maka P satuannya harus meter per sekon. QT satuannya harus meter per sekon, dan RT pangkat 2 satuannya harus meter per sekon. Sehingga P sama dengan meter per sekon sama dengan meter sekon pangkat min 1. Jadi, satuan P meter sekon pangkat min 1 dan dimensi P L T pangkat min 1. Berikutnya, Q kali T sama dengan meter per sekon. Q kali sekon sama dengan meter per sekon. Q sama dengan meter per sekon pangkat 2 sama dengan meter sekon pangkat min 2. Jadi, satuan Q meter sekon pangkat min 2 dan dimensi Q L T pangkat min 2. Berikutnya, R kali T pangkat 2 sama dengan meter per sekon. R kali sekon pangkat 2 sama dengan meter per sekon. R sama dengan meter per sekon pangkat 3 sama dengan meter sekon pangkat min 3. Jadi, satuan R meter sekon pangkat min 3 dan dimensi R L T pangkat min 3. Soal nomor 4. Selidiki dengan analisa dimensi, apakah persamaan A sama dengan F per M pasti salah atau mungkin benar. Pada persamaan tersebut, A adalah percepatan, F adalah gaya, dan M adalah massa. A sama dengan F per M. Dimensi dari percepatan adalah L T pangkat min 2. Dimensi dari gaya adalah M L T pangkat min 2. Dan dimensi dari massa adalah M. Saya harap kalian sudah hafal dimensi dari besaran pokok dan beberapa besaran turunan ya. Nah, dimensi dari masing-masing besaran dimasukkan, didapat L T pangkat min 2 sama dengan M L T pangkat min 2 per M. M-nya dicoret, didapat L T pangkat min 2 sama dengan L T pangkat min 2. Jika dimensi akhir ruas kiri tidak sama dengan dimensi akhir ruas kanan, maka persamaannya pasti salah. Jika dimensi akhir ruas kiri sama dengan dimensi akhir ruas kanan, seperti pada soal ini, maka persamaannya mungkin benar. Soal nomor 5. Sejumlah massa gas atau M yang keluar dari lubang suatu dinding silinder yang luasnya A dalam selang waktu singkat T dapat dinyatakan sebagai M per T sama dengan K P pangkat X, Rho pangkat Y, A pangkat Z. Dengan K adalah tetapan tak berdimensi, P adalah tekanan gas, Rho adalah massa jenis, dan X, Y, dan Z
adalah eksponen. Nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah M per T sama dengan K, P pangkat X, rho pangkat Y, A pangkat Z. Dimensi dari massa adalah M. Dimensi dari waktu adalah T. Dimensi dari tekanan adalah M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Dimensi dari massa jenis adalah M, L pangkat min 3. Dan dimensi dari ruas adalah L pangkat 2. Langsung saja dimasukkan, didapat M per T sama dengan M, L pangkat min 1, T pangkat min 2 dipangkatkan X kali M, L pangkat min 3 dipangkatkan Y kali L pangkat 2 dipangkatkan Z. M, T pangkat min 1 sama dengan M pangkat X, L pangkat min X, T pangkat min 2X, kali M pangkat Y, L pangkat min 3Y, kali L pangkat 2Z. M, T pangkat min 1 sama dengan M pangkat X plus Y, L pangkat min X min 3Y plus 2Z, T pangkat min 2X. Pada persamaan ini, di ruas kiri, dimensi M tidak ada pangkatnya, artinya pangkat 1. Dimensi L tidak ada. Jika dimensi L mau ditulis pangkat 0. Jadi, didapat M pangkat 1, L pangkat 0, T pangkat min 1, sama dengan M pangkat X plus Y, L pangkat min X min 3Y plus 2Z, T pangkat min 2X. Selanjutnya, pangkat dari M, L, dan T di ruas kiri dan di ruas kanan disamakan. Saya hitung pangkat dari dimensi T dulu, supaya X langsung ketemu. Dari pangkat dimensi T, didapat min 2X sama dengan min 1. X sama dengan setengah. Selanjutnya, dari pangkat dimensi M, didapat X plus Y sama dengan 1. Nilai X sama dengan setengah dimasukkan, didapat setengah plus Y sama dengan 1. Y sama dengan setengah. Selanjutnya, dari pangkat dimensi L didapat min X min 3Y plus 2Z sama dengan 0. Nilai X sama dengan setengah dan Y sama dengan setengah dimasukkan, didapat min setengah min 3 per 2 plus 2Z sama dengan 0. Min 2 plus 2Z sama dengan 0. Z sama dengan 1. Nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah setengah, setengah, dan 1. Soal nomor 6. Pada gerak melingkar horizontal yang ditempuh oleh sebuah batu yang diikat pada ujung seutas tali, anggap bahwa gaya tegang atau F dalam kawat memiliki kesebandingan dengan besaran-besaran berikut: massa batu atau M, kelajuan batu atau V, dan jari-jari lintasan atau R. Tentukanlah persamaan gaya tegang dalam kawat atau F. Pada soal dikatakan, kalau gaya atau F memiliki kesebandingan dengan massa atau M, kelajuan atau V, dan
jari-jari lintasan atau R. Jadi, persamaan gaya bisa dimisalkan F sama dengan M pangkat A, V pangkat B, R pangkat C. Selanjutnya, tinggal dicari nilai A, B, dan C. Gaya atau F dimensinya cukup jelas, yaitu M, L, T pangkat min 2. Massa dimensinya juga cukup jelas, yaitu M. Kelajuan dimensinya juga cukup jelas, yaitu L, T pangkat min 1. Nah, jari-jari lintasan satuannya adalah meter. Jadi, dimensinya sama dengan dimensi dari panjang, yaitu L. Selanjutnya, dimensi masing-masing besaran dimasukkan, didapat M, L, T pangkat min 2 sama dengan M pangkat A, L, T pangkat min 1 dipangkatkan B, L pangkat C. M, L, T pangkat min 2 sama dengan M pangkat A, L pangkat B, T pangkat min B, L pangkat C. M, L, T pangkat min 2 sama dengan M pangkat A, L pangkat B plus C, T pangkat min B. Dari pangkat dimensi M didapat A sama dengan 1. Dari pangkat dimensi T didapat min B sama dengan min 2. B sama dengan 2. Dari pangkat dimensi L didapat B plus C sama dengan 1. Nilai B sama dengan 2 dimasukkan, didapat 2 plus C sama dengan 1. C sama dengan min 1. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan min 1 dimasukkan ke persamaan gaya, didapat F sama dengan M pangkat 1, V pangkat 2, R pangkat min 1. Atau bisa ditulis dalam bentuk F sama dengan M V pangkat 2 per R. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 1 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.